Halo Mela. Halo Bang Ade. Ya, kita ketemu lagi dalam lanjutan dari episode-episode kita sebelumnya. Jadi gini Mel, saya sendiri adalah seorang Muslim ya, dan saya merasa diri saya seorang Muslim yang ya cukup religius lah, paling tidak sholat 5 waktu sih saya jalankan lah ya. Ini sengaja saya ucapkan untuk agar penonton tahu ya. Iya benar, soalnya aku juga suka ditanya, ini Mela masih sholat enggak gitu, suka ditanya gitu. Itu pertanyaan yang kayak standar banget ya. Tapi gini, bukan soal sholat yang ingin kita bicarakan hari ini. Jadi gini, sebagai seorang Muslim, saya tuh sering ditanya sebetulnya, atau diajak diskusi tentang mana agama yang paling benar. Ada anggapan bahwa ya agama tuh ya memang harus ada yang paling benar, lebih benar dari yang lainnya. Ya, nah saya melihat Mela selama ini, saya merasa kalau Anda ditanya itu, ya, bagaimana Anda sebagai orang yang sudah belajar tentang Islam, adalah hafiz Al-Quran, orang yang belajar di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, ya, berpandangan tentang agama yang paling benar itu. Kalau aku sedang menjadi Kumailah Hakimah yang dididik Islami, aku akan jawabnya agama yang benar, bukan yang paling benar malah ya. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam gitu. Inna dina indallahil Islam itu biasanya sering digaungkan. Jadi argumennya begitu. Tapi kalau misalnya yang ditanya aku adalah aku, kalau aku jawabnya ya nggak ada agama yang benar, karena setiap agama itu adalah benar menurut mereka doang gitu. Jadi Bang Ade yang Muslim akan merasa Islam itu benar, ya menurut Bang Ade gitu. Menurut teman yang Kristen, agama yang benar itu adalah Kristen gitu. Jadi sifat kebenarannya itu tidak objektif gitu. Sifat kebenarannya itu terbatas. Terbatas pada kelompok-kelompok jadinya. Artinya apa? Artinya apakah ya itu relatif gitu? Itu relatif. Jadi kebenaran itu jadi relatif? Tidak. Makanya aku bilangnya tidak ada yang benar. Jadi nggak bisa benar secara objektif aja. Tapi bukan relatif ya sifatnya. Karena ketika kita ngomongin relatif berarti kan ada absolut ya asumsinya. Nah setiap agama ini kan mereka percaya agama mereka benar secara absolut gitu. Padahal sifat kebenaran agama itu kan nggak bisa dibuktikan ya. Tidak bisa dibuktikan secara empiris gitu. Apanya aja, Tuhannya, konsep Tuhannya nggak bisa. Konsep nilai-nilainya juga, misalnya ada konsep pahala dosa, kita kan tidak bisa lihat apakah konsep dosa pahala ini adalah nyata gitu, nyata konsekuensinya dan hitungannya bisa dipertanggungjawabkan, kita kan nggak tahu. Sebelum yang lebih sulit, ya, Anda menyebut tadi nggak bisa dibuktikan. Menurut Anda Tuhan itu tidak bisa dibuktikan? Tidak bisa. Pembuktian Tuhan itu semuanya personal. Kayak aku percaya Tuhan itu ada karena Tuhan mendengarkan doaku. Atau hal-hal lain yang sebenarnya punya alternatif jawaban yang lebih immediate gitu. Misalnya Tuhan itu ada karena menurunkan hujan misalnya. Tapi kan kita punya penjelasan yang immediate kenapa hujan turun gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun kalian berada, di sini Al-Fakir Abdul Wafi ingin menanggapi video yang cukup viral teman-teman. Andaikan tidak viral, maka wanita yang akan saya tanggapi ini annaha ahqaru wa arda'u min anturadda wa autujadal. Sangat remeh sebenarnya untuk kita bantah, untuk kita ajak diskusi. Sebenarnya sangat remeh sekali. Kenapa? Karena dari cara memahami, cara menjawab dan penalarannya sangat dangkal sekali. Sangat jauh dari kata ilmiah dan sangat jauh dari kata kebenaran di dalam agama Islam. Orang Islam tapi tidak paham dan buta akan kebenaran Islam. Mengapa saya katakan demikian? Jadi begini,
Mbak Kumaila tadi, secara jawaban kan kita sudah paham ya. Kapasitas keilmuannya kita tahulah. Bahwa dia kurang banyak membaca. Oke lah, dia pernah hafal Quran seumpama. Menghafal Al-Quran apa gunanya ketika dia tidak paham isinya, tidak mengamalkan isinya, kemudian malah menambah dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham yang dibawakan oleh Mbak Kumaila barusan itu lebih tepatnya kalau di dalam dunia liberalisme itu paham yang disebut dengan relativisme agama. Apa yang disebut dengan relativisme agama? Relativisme di sini dalam hal agama adalah suatu paham yang mengatakan bahwa kebenaran sebuah agama itu dianggap benar oleh pemeluknya masing-masing. Itu adalah paham yang dibawa oleh Mbak Kumaila. Dalam artian, kebenaran setiap agama adalah benar menurut setiap pemeluknya. Tidak ada kemudian kebenaran secara mutlak di dunia ini. Tergantung siapa yang menilainya, maka itulah kebenaran. Nah, pemahaman seperti ini kan pemahaman liberal yang disebut dengan tema relativisme agama. Nah, setiap agama memiliki kebenaran masing-masing dan kita pun harus meyakini akan kebenaran di setiap agama tersebut. Ini sungguh pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena paham semacam ini jelas tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Dan jelas tidak dibenarkan oleh agama Kristen maupun Yahudi, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena hal tersebut bertentangan dengan setiap ajaran pokok dalam setiap agama. Lebih tepatnya, Mbak Kumaila ini memiliki pemikiran semacam ateis ya, yang tidak percaya kebenaran semua agama. Karena menganggap semua agama hanya benar menurut masing-masing pemeluknya. Itu pun tidak ada yang relatif. Tidak ada kebenaran yang absolut, kata dia. Nah, di dalam agama Islam, teman-teman, seorang muslim, kalau dia memang mengaku seorang muslim ya, seorang muslim wajib meyakini bahwa hanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Agama Islam adalah agama yang paling benar. Dan kebenaran di dalam Islam itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam menganggap bahwa tidak ada kebenaran secara absolut di luar agama Islam. Loh, kenapa saya mengatakan bahwa hanya agama Islamlah yang pantas disebut sebagai agama yang paling benar? Saya tidak kemudian hanya fanatisme buta, tidak. Karena para ulama kita sudah mengkaji dari ilmu filsafatnya, dari ilmu sains. Makanya kita tidak pernah menemukan judul Bible dan sains. Kita tidak akan menemukan Torah dan sains, tapi kita akan menemukan di dalam setiap bab ada yang berjudul Al-Quran dan sains. Nah, itu karena Al-Quran ini kemudian menemukan sebuah kebenaran-kebenaran yang semakin hari semakin banyak dibenarkan oleh para pakar sains. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah ahli sains. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sains secara detail. Al-Quran hanya fokus terhadap ibadah, hikmah-hikmah, sedikit tentang sirah, dan berbagai macam tema ilmiah. Nah, tapi kemudian orang-orang ahli sains semakin hari semakin banyak yang membenarkan isi-isi Al-Quran. Makanya ada tema Al-Quran dan sains. Tidak ada tema Torah dan sains. Tidak ada tema Bible dan sains. Seperti itu. Makanya seperti standar sebuah kebenaran itu banyak kita akan menemukan baik secara empiris maupun yang lain. Baik secara nanti kebenarannya melalui akal atau kebenarannya melalui kabar yang benar, atau kebenaran itu melalui wahyu dari seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Al-Imam As-Safarini atau Al-Imam As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar menerangkan begini, teman-teman. Asbabul ilmi thalathatun, sebab-sebab kita sampai kepada sebuah kebenaran, sebuah ilmu itu ada 3 cara, melalui 3 cara.
Ihdaha al-hawasus salimah. Yang pertama adalah panca indera yang normal. Cara Islam menangkap sebuah kebenaran yang pertama dengan panca indera yang normal. Wahya as-sam'u wal basaru wasyammu wadzauqu wal lamsu. Seperti pendengaran, penglihatan, kemudian bau, rasa, sentuhan, dan lain sebagainya lah ya. Jadi tidak ada kemudian kebenaran di dalam sebuah agama yang cara mengetahui sebuah ilmu atau kebenaran tersebut dengan panca indera. Hanya Islamlah yang memiliki metode seperti ini. Tidak ada yang lain. Makanya agama yang paling benar secara tegas di dalam Al-Quran dikatakan innad dina indallahi al-Islam. Agama yang paling benar yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Karena salah satu metode mencari kebenarannya dengan panca indera. Sehingga bisa dibuktikan secara empiris, saudara. Nah, atsani, yang nomor 2, cara melihat atau meneliti sebuah kebenaran, Islam menggunakan metode yang kedua adalah al-khabarus shadiq, kabar yang pasti benar, minal kitabil munazzal, dari Al-Quran yang Allah turunkan, wal ahadits anin nabiyil mursal, dan hadis-hadis dari seorang nabi yang diutus oleh Allah. Fa inna mu'dhamal ma'lumat ad-diniyah mustafadah minal khabari shadiq. Karena mayoritas pengetahuan agama itu banyak diambil dari kabar yang benar. Saya kasih contoh, saudara. Kalau kita melihat ada orang yang sakit, kemudian orang sakit itu terkena penyakit diabetes seumpama, atau terkena penyakit demam berdarah. Ketika yang mengabarkan sebuah penyakit itu adalah seorang dokter yang faham akan ilmu itu, maka jelas itu adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Karena kabar itu kemudian dikabarkan oleh orang yang memang ahlinya, memang kapasitasnya dalam dalam meneliti atau melihat sebuah penyakit. Jika dokter yang mengabarkan, maka jelas kita percaya dia memang ahlinya. Tetapi ketika ada orang yang sama sekali tidak punya kapasitas kedokteran mengabarkan bahwa ada seorang yang sakit kena diabetes, oh tunggu dulu. Kita tidak akan langsung mempercayai apa yang dia sebutkan sebelum dia bisa membuktikan secara ilmiah penjelasan mengapa dia mengklaim bahwa penyakit itu adalah penyakit diabetes misalnya. Jadi tergantung kapasitas orangnya. Lah, kabar yang pasti benar ini ada kalanya dari kitab Al-Quran, ada kalanya dari hadis Nabi Muhammad SAW diakui oleh orang-orang kafir di zamannya adalah orang yang paling jujur, saudara. Orang yang paling amanah, saudara. Ketika Anda mendengarkan sebuah kabar dari seseorang yang sudah pasti tidak memiliki cacat kebohongan, sudah pasti orang-orang mengatakan dia itu adalah orang yang paling jujur, maka ketika dia mengabarkan sesuatu, ya kita percaya. Daripada kita mendengarkan sebuah kabar kemudian dari orang-orang yang tidak jelas dia orang jujur atau tidak. Ini logik sekali. Untuk menemukan sebuah kebenaran seperti itu logik sekali. Dan tidak ada metode seperti ini di luar agama Islam, saudara. Hanya Islam yang bisa memiliki metode dalam membuat sebuah kebenaran atau mengecek sebuah kebenaran dengan metode-metode yang saya sebutkan. Yang ketiga, al-thalith, al-aqlu li hukmil istiqra'. Akal adalah metode untuk menemukan sebuah kebenaran. Akal yang sehat. Li hukmil istiqra', untuk menghukumi sebuah penelitian. Bisa dibuktikan secara empiris kalau kata mbaknya tadi ya, Mbak Kumaila. Nah, ketiga metode ini, yang pertama panca indera yang normal, yang kedua kabar yang pasti benar dari orang-orang yang kapasitasnya memang sesuai dengan apa yang dia kabarkan. Yang ketiga adalah akal yang sehat dalam menghukumi sebuah penelitian. Tiga metode ini adalah metode dalam menemukan sebuah kebenaran di dalam agama Islam, dan tidak ada yang menggunakan metode ini di luar Islam. Sehingga saya mengatakan bahwa pemahaman Mbak Kumaila itu memang mengarah kepada pemahaman liberal.
liberaliyun, pemikiran yang bebas tanpa batas dan tanpa disandarkan kepada bukti-bukti ilmiah baik dari agama apapun. Jadi Kristen tidak akan membenarkan pemikiran itu, Yahudi tidak membenarkan pemikiran tersebut, Islam pun tidak akan membenarkan. Kenapa? Karena pemikiran itu benar-benar pemikiran orang awam yang sebenarnya andaikan Mbak Kumaila tidak memiliki follower yang banyak, maka pendapat itu sebenarnya terlalu remeh untuk kita bantah. Sangat remeh. Karena nanti dari pemahaman relativisme ini akan mengarah kepada pemahaman yang disebut dengan humanisme. Apa pemahaman humanisme? Humanisme adalah suatu paham yang memandang bahwa manusia adalah standar segalanya. Nah, paham semacam ini jelas sesat dan menyesatkan. Karena akal manusia di dalam agama Islam hanya untuk memandu dalil-dalil nas-nas di dalam syariat yang telah Allah tetapkan, bukan untuk mengukur sebuah kebenaran, saudara. Sehingga pemahaman liar akan dapat terarah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang Anda kehendaki. Nah, hal ini sudah dijelaskan sejak dulu oleh para ulama. Pemahaman relativisme seperti pemikiran Mbak Kumaila ini sebenarnya dari dulu sudah dijawab oleh para ulama. Sehingga nantinya akan ada orang yang mengatakan, ya agama ini benar hanya menurut umat Islam, Islam ya benar menurut umat Islam, Kristen yang benar menurut umat Kristen. Tidak ada yang absolut kan seperti itu. Padahal tidak ada kemudian agama yang memposisikan akal yang paling profesional kecuali hanya agama Islam, saudara, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah kemudian menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, Allah menegaskan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kemudian cerita para rasul sebelumnya kepadamu, wahai Muhammad, untuk meneguhkan hati kamu. Bukan untuk sedang menjelaskan sejarah secara detail, bukan untuk sedang menjelaskan apa, tidak. Akan menjadi ibrah bahwa Nabi Muhammad ketika ditolak di suatu daerah, Allah memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad SAW, bersabar. Kamu hanya ditolak di satu tempat. Dulu ada seorang nabi yang hampir mati disalib oleh kaumnya sendiri. Nah, cerita-cerita seperti itu kan fa'tabiru ya ulil absar. Carilah pelajaran dari cerita-cerita yang telah Allah kabarkan di dalam kitab suci tersebut. Bukan kemudian kita memberikan pemikiran yang tidak ada landasan sedikit pun, tidak ada referensi sedikit pun, tidak ada kemudian para pakar yang disebutkan dalam menyetujui sebuah pemikiran yang dia lontarkan. Kita hidup di dunia ini pasti kita percaya kepada kabar yang dikabarkan oleh orang ahlinya. Sebuah penyakit contohnya, kita mendengarkan suara dokter. Sebuah mobil yang rusak, kita akan mendengarkan tukang tambal ban kalau bannya yang rusak. Kalau mobilnya yang rusak, orang bengkel yang ahli yang lebih kita dengar daripada orang yang sama sekali tidak punya ilmu bengkel. Nah, kalau bertanya agama, maka bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, yaitu para ulama, ketika kalian tidak tahu. Sehingga para ulama menyampaikan bahwa ada 4 metode yang bisa dijadikan sebagai masadirut tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma', yang keempat adalah Qiyas. Mbak Kumaila kan gak paham kan, usul fikih gak paham, bahasa Arab gak bisa, baca Quran pun secara tartil belum tentu bisa. Qiraatu Asim biriwayati Hafs coba, atau qiraatu Warath, atau qiraatu Ibni Katsir, atau Abu Amr Ad-Dani, kan belum tentu bisa. Yang ilmunya sebenarnya bukan pada kapasitasnya berbicara kepada hal-hal yang di luar keilmuannya, itu namanya ruwaibidah. Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita bahwa akan datang nanti di akhir zaman yang bernama ruwaibidah, orang yang sebenarnya kapasitas ilmunya belum memadai, tetapi berbicara agama seolah-olah dia menguasai. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.